Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, alhamdulillah urang dina yaumi sekolah biasa melaksanakan kegiatan tidak lain hanya perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kuena orang diumpul dia masih menjadi kedua sila wabil khusus terutama orang masih dihapura dosa Allah dan masih dikuatkan iman Islamnya, masih dikuatkan tauhidnya, kaya diberkahkan ilmunya. Mudah-mudahan masih dijamin rahmat Allah. Kalau ianya jadi kedua sila mau terus khotimah. Amin ya Allah. Insyaallah dina malam kesempatan ieu tiada lain selalu melaksanakan ngaji babakan ilmu secara syariatullah atau tariqatullah atau hakikatullah. Ini insyaallah dina waktu sering menjelaskan salah satunya amal ibadah orang selama ia orang dilakukan secara ibadah syariat berbentukna sholat, berbentukna sedekah atau sholat sunat secara syariat. Memang itu kalau secara thariqah itu menuju ke Allah, perjalanan menuju ke Allah ku berbentuk sholat. Tapi bila mana manusia yang selama ini masih dalam keadaan ibadahnya telah mengikuti dengan babakan hawa nafsu, jarang sekali bila mana manusia melakukan sholat atau melakukan sedekah atau melakukan tahajud atau melakukan ibadah sosial nu selalu di dalam hati ingin ketemu dengan Allah. Jarang, kecuali Allah yang berkehendak, yang dikehendaki Allah. Setiap melaksanakan tahajud, di dalam hati itu yang selalu seharusnya hati itu ketemu dengan Allah. Tapi sebelum melakukan sholat lebih duluan atau lebih terdepan adalah kesenangan. Bisa dikatakan kesenangan itu dengan keadaan mungkin anak bader, mungkin istri bader, mungkin dengan tak berjalannya di dalam ekonomi, mungkin diisi dagang. Selalu terdepan bila mana kita datang melakukan sholat atau melakukan tahajud, tiada lain jarang sekali anu pengen ketemu jeung Allah. Bahkan jarang
orang sekali pengen merasa diri itu adalah di bawah Allah, yang ada merasa diri kita ingin melakukan sholat atau tahajud atau sedekah yang selalu di dalam hati mengatakan karena akulah yang punya, karena akulah yang tahu, akulah yang bisa. Di situ akan berkata, kenapa kebanyakan orang seperti itu, termasuk kami sendiri masih dalam babakan seperti itu. Tapi di dalam kitab Hikam Imam Athaillah, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanir roja inda wujudil jalal. Ciri-cirinya manusia nu selalu tertegenan dengan amalnya, dengan pekerjaannya, dengan ucapannya, nuqsanu minar roja, akan menjadi ngurangan di dalam hati itu pengharapan. Indah wujudil jalal, ketika manusia didatangi oleh maksiat, akan merasa di dalam hatinya orang itu merasa jauh dari Allah, karena merasa di dalam dirinya merasa maksiat kepada Allah. Nah, kita kontrol. Sekarang ngaji di dalam babakan hati. Kita melakukan sholat yang ada di dalam hati kita, melakukan mungkin sholat berjamaah. Nah, ini yang harus menerima perlu. Yang ada di dalam hati kita itu adalah mungkin dengan pujian dari orang lain, mungkin dengan melakukan sholat itu di dalam hatinya pengen surga atau kesenangan, mungkin juga ada di dalam hati itu karena di dalam hadis-hadis yang lain, bila mana orang yang melakukan seperti itu akan ditambah-tambah rezeki dan loba rezeki. Nah, itu kalau manusia masih babakan syariat, tidak apa-apa seperti itu karena masih dalam babakan syariat. Kalau kita terlalu berdiam diri di dalam situ, yang kata-katanya berarti hati kita yang selalu bersandar keselaian Allah, masih bersandar ke makhluk. Dengan bersandar ke makhluk, sedangkan di dalam surat Al-Imran telah menjelaskan zayyina, bismillahirrahmanirrahim, zayyina lin-nasi minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarah al-ayat. Karena hati selalu dipapai, digiringkan hatinya selalu dengan urusan dunia, makanya ruhnya masih dipenjara dalam babakan hawa nafsu. Maka ketika melakukan dosa itu pengen kesenangan, maksimalnya adalah surga. Atau kita melakukan seperti apapun, wiridan,
Ketika kita ijazah kepada gurunya masing-masing, mungkin dimanapun Anda belajar atau ijazah, dengan diiming-imingnya daripada fadilah-fadilahnya, dengan diiming-imingnya khasiat-khasiatnya, orang itu pasti mau untuk melakukan seperti itu. Wiridan mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa repukah wiridan. Banyak orang yang seperti itu, ternyata mengerjakannya masih dorongan hawa nafsu. Makanya ketika kita melakukan wiridan, di dalam hati yang ada itu adalah iming-iming yang telah diucapkan oleh guru masing-masing. Gak bakalan jauh dari itu. Makanya kalau berhenti di situ gampanglah. Yang dalam diri kita, yang selalu datang dalam hati kita, yang keanehan dan keanehan, yaitu bisa dikatakan wirid jadi warid, waridnya bersimpang siur, keinginan dan keinginan. Sekarang sudah harus berhenti daripada itu. Kalau ingin meningkatkan supaya kita amal kita bisa wusul ke Allah, bisa ketemu di akhirat dengan kata wiridan, supaya jadi warid. Waridnya itu adalah para malaikat yang selalu diperani oleh Gusti Allah, yang selalu disuruh dan diperintah oleh Allah, akan menjadikan di dalam dirinya keanehan, bisa dikatakan khawarikul lil adat. Wahai para jamaah, berhentilah ketika kita melakukan ibadah, berhentilah kita melakukan wiridan, berhentilah ketika melakukan tahajud, berhentilah ketika melakukan sedekah. Di dalam hati kita pengen sesuatu, tapi kalau kita berpikir secara ruhaniah, padahal tiada lain, hanya Allah yang mendorong, ingin untuk melakukan ngaji, ingin untuk melakukan sholat, ingin untuk melakukan sedekah, tiada lain yang selalu bergerak hanya Allah. Itulah saudara ente, kalau secara celik langsung nyampe. Kalau orang melakukan ngaji selalu aktif dari rumah, didorong dipanggil oleh Allah lewat batinah, wahai Pak Suherli, wahai Pak Herlu, kamu datanglah, walaupun hujan kamu datanglah untuk ngaji. Berarti itu ruh dipanggil, tiada lain, hanya Allah. Datanglah sengaja engkau beri keturunan hujan, tiada lain hujannya rezeki buat kalian. Gitu. Sedangkan orang selama ia selalu melakukan melaksanakan ibadah wiridan atau yang lainnya, selalu diiming-iming. Nah, itu perjalanan bagus kan? Bagus. Tapi tingkatan syariat bagus, tidak salah, tidak salah. Cuman yang mengatakan bagus itu adalah di sisi manusia, orang rajin. Orang rajin berkata, alhamdulillah Pak Suherli, alhamdulillah Pak Heru,
Orang akan berkata seperti itu dengan pujian-pujian yang selalu dikatakan orang lain kepada diri kita ini. Insya Allah mungkin ada kesenangan, mungkin ada ketenangan, mungkin dengan senang dipuji seperti itu. Nah, kalau orang yang senang dipuji seperti itu, kalau babakan syariat tidak apa-apa, tapi kalau tingkatan babakan tarekat menuju ke Allah, mah akan merasa saya ini sebenarnya mah digerakkan hanya ke Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Bila mana dipuji akan dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, engkau telah memuji kepada diri ini lewat siapa? Lewat orang lain. Aku sangat malu, tiada lain, aku tak bisa apa-apa, hanya engkaulah yang mengerjakan. Karena pujian ini hanya engkau yang pantas untuk dipuji. Ada enggak kesenangan di situ kalau sudah dikembalikan ke Allah? Tidak. Ketika orang yang selama ini masih dalam babakan syariat pasti senanglah dipuji. Nah, sekarang udah berhenti, insyaallah. Nah, dengan ini nuqsanir raja, kalau dibuka secara itu akan pengharapan tidak ada. Kenapa? Jadi tidak ada. Kita melakukan ngaji, jadi tidak ada kalau tingkatan-tingkatan. Kalau secara syariat boleh apa-apa, karena kalau ngaji syariat itu kita datang ngaji dengan kebodohan supaya kita paham, supaya kita mengerti. Kalau sudah mengerti itu bakat syariat seperti itu. Kita dijalani dengan ilmu syariatnya. Jalan aja seperti biasa. Jangan dirubah, tinggal meningkatkan. Tinggal meningkatkan. Insya Allah ketika ditingkatkan akan ketemu di situ dengan kata wujudnya Allah. Nah, makanya di sini. Tapi ketika manusia itu melakukan selalu iktimat, seandainya kita melakukan maksiat, apapun yang dikatakan maksiat, ada maksiat di sisi Allah, ada maksiat di sisi manusia. Kalau secara maksiat secara syariat mungkin yang selama ini kelihatan oleh sekasat mata, mungkin dengan kelihatan oleh orang lain. Dengan maksiat banyak dikatakan secara manusia. Selain daripada melaksanakan ibadah dikatakan maksiat, berarti kalau kelihatan oleh sekasat mata itu adalah maksiat. Nah, kalau orang masih dalam babakan syariat, di bahasa Melayu terus gitu, apa? Ngerti tak Pak Ita? Ngerti. Lamun wae jalma ngalaksanakan masih dalam babakan syariat memang maksiat seperti itu, bila mana dia melakukan salat akan merasa di dalam hatinya itu merasa jauh dari Allah. Karena sering datang kepada siapapun akan berkata seperti bagaimana wujudnya jalan, akan wujud di situ rasa jauh. Akan wujud. Datanglah tolong bantu doa karena saya sering maksiat. Tolong bantu karena saya sangat jauh ke Allah, merasa di dalam hatinya itu jauh kepada Allah. Gak apa-apa, itu lebih bagus seperti itu, merasa jauh. Kalau tingkatan secara tingkatan, sedekat Allah itu tak pernah jauh. Lebih dekat daripada urat nadi, hampir luar. Lebih dekat tinimbang urat nadi. Kapan Allah jauhnya? Nah,
karena dijauhkan dengan perasaan itu. Banyak terhijab, jangankan hijab melakukan ibadah, larangan pun sudah menjadi hijab. Nah, itu tingkatan merasa jauh, padahal Allah tak pernah jauh, karena manusia kalau kata tingkatan secara hakikatan lebih jauh. Ini secara syariat memang seperti itu. Tinggal tingkatkan merasa jauh diri kurang ke Gusti Allah, tinggal dekatkan. Atau kalau merasa jauh orang lain, bila mana yang sudah paham, mungkin dengan secara ilmu syariat banyak orang yang mencari solusi atau curhat kepada orang lain. Kalau mungkin dengan keilmuan syariat pun juga selalu dengan bimbingan yang terbaik. Cobalah, datanglah, melakukan tobat kepada Allah. Bila mana Anda melakukan tobat, Allah itu selalu menerima. Itu akan seperti itu berkata. Jalan seperti itu kalau babakan syariat. Kalau ditingkatkan untuk secara tingkatan babakan tarikat, jalanilah wahai seperti itu. Jalani. Karena manusia dalam babakan syariat itu adalah melakukan maksiatnya itu adalah secara sekasat mata. Nah, bisakah ustaz itu maksiat? Jangankan ustaz, kiai. Secara dohir mungkin tidak. Tak pernah dengan apa? Dengan terhalangnya dengan nama. Karena manehana nama teu bisa ngalaksanakeun ngaheureuyang ka itu ka dieu teh wayana geus nama kahijab ku nama ustaz. Jadi kahijab. Karena urang mah teu wani ngalaksanakeun mabuk teu ngarenya karena urang geus aya nama kahalangan era teu ku ngaran ustaz, era ku ngaran ustaz. Teu maksiat. Secara dohir tidak. Alim secara manusia. Tapi secara batin kalau belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan maksiat seperti apapun dia kerjakan. Ruhaniyah dalam hatinya masih berkata di situ karena ujub riya takabur selalu dikerjakan karena suka muncul dari kesombongan itu dari dalam batinnya, seolah-olah aku sudah dipaham atau sudah paham, muncullah kekerasan untuk secara syariat. Tidak rahmatan lil alamin. Berarti sama-sama maksiat toh ya 11-12. Maksiat zahir dan maksiat batin. Kalau orang yang selama ini melakukan dalam keadaan syariat, ketika dia melakukan maksiat itu akan merasa jauh pada Allah. Tidak merasa. Cuma merasa jauh, maksiat merasa bagus. Kalau orang yang suka melakukan mudah dibuka mata batin atau belum dikasih tahu oleh Allah dalam batinnya, melakukan maksiat rasa ujub riya takabur, kalau diberi paham di situ terus kerja. Kalau diberi paham dipisahkan yufarriqu bainal haq wal batil, karena mana benar mana salah secepatnya celik kembali kepada Allah. Seandainya ada ujub riya takabur, disitulah secepatnya kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Disitulah para ustaz, para kiai yang sering melakukan zikir, berarti yang selama ini selalu maksiat dalam batinnya. Dengan istighfarnya itu, apalagi kalau dipahami itulah taubatan nasuha. Seandainya pemahaman terhadap orang yang seperti itu. Tapi orang yang melakukan dalam syariat selama masih kena dalam keadaan penilaian secara manusia masih lama,
cara kembali kepada Allah perjalanan disebutkan tobat karena mantena anjeunna tersendiri ngalaksanakeun dosa kelihatan oleh orang lain, maka kebaikannya harus kelihatan oleh orang lain. Taubatnya pun harus kembali kepada taubatnya harus kelihatan oleh orang lain. Disitulah akan rasa mulai datang pujian, alhamdulillah dulu begini, sekarang begini. Itu muncul proses lama. Ketika manusia yang selama ini diuji oleh Allah, lewat apa? Orang yang selalu babakan syariat. Setiap sakit mengatakan diuji oleh Allah. Setiap anak tabrakan diuji oleh Allah. Kan nyeri huntu oge diuji ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Si sabarnya keur diuji ku Gusti Allah. Insyaallah. Padahal hatinya berkata selalu melakukan dosa dulu dengan cuma tidak ketahuan oleh orang lain. Karena adatnya disitulah sebenarnya kalau teguran Allah itu kernyiksa setan anu tadina ngadorong, nu tadina menjarakeun hawa nafsu, kernyiksa setan karasa kutubuh manusia. Ini insyaallah tingkatan. Makanya orang itu akan merasa kebanggaan. Insyaallah. Boleh, tak apa-apa, tinggal ningkatkan we. Karena meningkatkan insyaallah. Dari mulai syariat itu adalah jahr itu, dzikir jahr. Tingkatkanlah dzikir sir. Nah, ini yang selalu dibahas. Nah, kita akan membahas tentang masalah dzikir Sirul Asrar. Kalau dzikir Sirul Asrar akan muncul tiga dari Sirul Asrar, berarti di dalam rahasia ada rahasia. Adalah Su'aul Basirah. Apa itu dzikir Su'aul Basirah? Itu adalah dzikir rasa. Sampai ke bahasa kata makhluk, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, sampai ke makhluk mas, sampai ke Sirul Asrar. Makhluk itu sampai ke Sirul Asrar, tapi rohania. Dzikir rasa bagaimana? Nah, ketika kita melakukan dzikir rasa selalu sadar ke Allah, ruhna selalu sadar ke Allah, mengaplikasikan tingkatan-tingkatan. Ketika kita minum kopi rasa pahit dan manis, kalau berkata masih dalam keadaan ini kopi teh terlalu manis, ini kopi teh terlalu pahit, nah itu berarti masih dalam keadaan babakan rasa itu, padahal tiada lain hanya Allah. Hanya Allah bagaimana? Nah, kalau manusia berpikir secara rohania, ini kopi pahit, lamun muncul di dalam hati kita, ini muncul kopi pahit ini dari kopi, masih terhijab. Nah, lamun bajawi tingkatan, lamun gesadar dikir ayeuna Su'aul Basirah lewat rasa, memang secara syariat boleh mengatakan ini kopi terlalu pahit,
jangan minum kopi seperti ini gulanya terlalu banyak, boleh seperti itu. Tapi hati harus berbicara, zikir ngarana gak bakalan muncul dari gula kecuali hanya Allah. Berarti itu adalah rasa amis dan pahit itu tiada lain hanya Gusti Allah yang memberikan. Ayo besok tahu kan? Ayo dah kurang lamun secara syariat mulut yang berbicara ini adalah deden. Berbicara secara dohir masuk dalam telinga Anda atau para jamaah, pastilah yang berkata siapa yang ngaji, itulah deden mubarok akan berkata seperti itu. Karena antara dohir dan dohir lewat mulut. Tapi ketika manusia yang sudah dikehendaki oleh Allah lewat dzikir su'aul basirah akan berkata yang diucapkan itu deden sebenarnya makhluk, tak bisa apa-apa, itulah yang ada dari dorongan kolbu, gak bakalan ada dorongan kolbu kecuali dari Allah. Itulah disebutkan langit yang ketujuh. Muntaha. Nah, tingkatan matak sokraja. Orang berkata, kasinggung pasti amek. Amek kasaha? Amek ka ngaran deden. Ketika kalakuan urang terbalik terus kasinggung dengan ucapan, lamun bahasa syariat pasti parah. Kesinggung orang ngaji deui, kapapuk orang ngaji deui, kusa otak minggu hareup moal ngaji deui, bulan hareup moal ngaji deui, ogah orang ngaji hayengan ka urang kasinggung wae. Itu berkata aya nu ngabisik, heuh sia trek naon ngaji hujan-hujan, mending di imah cicing ngarengkol ngeunah-ngeunah daripada datang ngaji oge dibabukan kalau nyeri hate, mending cicing genah sare ngapuhu kitu. Tapi lamun manusia sudah dilakukan dzikir sirrul asrar, sudah nyambung ke sana, akan mengatakan terkesinggungan dengan kebenturan, berarti sifat-sifat orang masih dalam perjalanan menuju ke Gusti Allah. Berkata roh itu tiada lain yang menyampaikan itu hakikatnya Gusti. Lihatlah makhluk dohirnya, lihatlah hakikat yang selalu berperan. Di situ masih dalam bersandar, karena manusia gak bakalan jauh daripada itu. Karena kalau secara Allah itu kan tahalli. Hati kita harus bersihkan dulu. Bersihkan dulu ketika kita datang ke MBK atau Majelis Barakatul Karamah. Ketika kita datang, bersihkan dulu, kita aplikasikan dari rumah. La haula wala quwata illa billah. Ketika aplikasinya berjalan dengan kuota yang sangat besar, dengan gangguan yang sangat parah, datanglah ke majelis, duduklah kita merenung dengan mustami' yang sejati. Selalu aplikasi, bila mana ada kata-kata menyinggung dengan perasaan itu, selalu dikembalikan ke Gusti aman, tenang, gak ada, nyaman. Sudah datang
sudah datang kenyamanan, berarti dibersihkan hati ketika masuk rasa ujub, riya, takabur, sum'ah selalu dibersih. Naon ieu teh terus dicakar di dalam hati itu. Babakan rohaniah kalau sudah keluar dari babakan hawa nafsu, enjoy, gak bakalan nurutan, gak. Keluar. Kalau sudah tahu terus takholikan, kosongkan. Itu bukan babakan kosongkan hati, tiada lain. Makanya dikirlah dengan dikir. Sirul asrar didorong dari dikir sirhu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Ketika mengerjakan apapun amal, akwal, berkata dikir, dia yang berkata, dia yang mengerjakan. Terus di sini, ya bisa yang jalan balik siratal mustaqim. Kalau sunnahul basyirah takhlikan, dikosongkan. Kalau sudah kosong, lah di situ masuklah ke tadzakri. Berarti karena diri kita fana, ditidakadakan. Hidup ini bukan hidup kita, tiada lain adalah Sang Maha yang Maha Hidup. Ketika ada yang berbicara di dalam hati kita yang kosong, karena yang ada yang Maha Hidup, itulah yang bertajalli. Kalau berkata selalu mengerjakan seperti apapun, hati berkata ini yang kerja sebenarnya Allah. Ini yang berbicara sebenarnya Allah. Di dalam hati mengatakan bertajalli. Makanya di dalam sholat subuh yang orang sudah aktivitas kegiatan, Allah yang bertajalli. Bangunlah dari ketiduranmu, karena aku akan memakai makhluk lagi. Ketika kita kerja apapun, karena harus dengan syariat. Disitulah kita kerja kesana kemari, ngurus hayat, tiada lain Allah yang selalu berperan. Nyuntikan, selalu Allah yang selalu berperan. Rek maksir, rek gitu, rek selalu Allah yang berperan dalam hati kita itu. Ketika selalu berperan di dalam hati itu, tiada lain hanya Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka disitulah datanglah sholat duhur sampai muncul sholat dohir. Temui Allah yang selama ini yang kita dapatkan, rezeki sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita ayam divaksin, sebesar apapun uang kita dapatkan, aku disitulah gebruk sujud. Allahu Akbar. Benar geni Gusti, benar geni Gusti. Aduh berat sujud itu manusia supaya sadar. Bro, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah di mana? Tuh di situ. Kalau dibaca semua bertajalli. Lamun ayat orang bertajalli merasa seperti ayat-ayat Allah. Lamun jalma geus bertajalli merasa tiada lain yang selalu berperan Allah dalam hati kita yang selalu bertajalli, inilah ayatnya. Karena yang selalu bertajalli dalam tubuh orang didudukan ku Gusti Allah, dinulutan ku Gusti Allah,
digelaikan ku Gusti Allah, didagikan tiada saking basyir, tiada lain hanya ku Gusti Allah. Berarti Allah tuh bertajam. Ketika manusia yang selalu Allah bertajam di dalam diri kita, enjoy, dilayani oleh Allah. Hayang di baju keretak dina hate, hayang pakai baju MBK, hayang mani dirasakan rasa gerak, hayang ngawaduk oge atau modal atau tapi oge dirasakan lewat rasa ngarana. Aduh asa hayang itulah pikir. Bila mana kita lapar, aduh dia lapar, Allah memanggil lewat rasa. Rasa adalah rasa lapar. Ketika orang tuluh, aduh Allah geus manggil kita sare. Mantap jelema nu datang ke majlis anu nurutan dipanggil ku Gusti Allah minta molor. Allah dipanggil ke Gusti Allah. Duh, jadi naik, budak orang itu budak orang naik kolot dari kiai kita lagi. Biasanya para kiai tadi nikah dikir-kir merasa bertajam, insya Allah dilayani selalu ke Allah. Lalu di dalam hati selalu melayani di Allah. Nah, contohnya di surga seperti itu. Dilayani. Tos coba ayeuna rame teh coba ditah dicebokan kumaha coba? Bisa teh makhluk dicebokan? Teu bisa. Lamun hati selalu itu aktif, itu selalu dilayani oleh Allah. Ketika orang nafsu dorongan gede, ya hayang ngecerit diberi pamajikan, tah pamajikan dilayani oleh Allah. Hayang aktif tekadinya. Itu pamajikan gak bakalan bisa melayani tanpa Allah. Ternyata dilayani ku Gusti asok terhati gitu bujeng kuduna tah lamun jadi selalu aktif seperti itu, black seperti bayi. Seperti anak umur di bawah orang-orang itu selalu dilayani. Enak itu, enak. Reki lihat nak, kamu marah gitu ya, kamu dilihat fisiknya, kamu lihat fisiknya perlu dicabuk, perlu cairkan. Akibatnya cuma tapi lihat adalah yang selalu bikin marah. Udah amat nyawa dengan pemajikan, dengan orang lain, bikin amat tergurung. Aduh, masya Allah, ulah dilihat seperti itunya. Kalau lihat fisik nama orang pasti marah di situ. Kalau pembakar tingkat, itu uji Allah lewat pemajikan. Sabar betul. Lamun sabar datang sobur, asobur itu siapa? Asobur jatuh. Ya sobur. Ngomong dipanggil tapi malah pas dicarekan nggak ada siap udah oh. Susah. Jadi Allah inilah tingkat tajali takhese, tapi harus sedikit orang mengenalkan ini. Kalau sudah tahli, sudah tajalli, nah di situ akan datanglah ainul basirah.
Kalau sudah ainul basirah berarti pada yang dilihat itu siapa? Sebenarnya kalau sudah ainul basirah yang melihat itu Allah, yang berbicara itu semuanya Allah. Mata udah melihat, yang berbicara dan mendengarkan tiada lain makhluk kalau di sini. Harus berbicara, yang berbicara ini kalau bahasa kata hakikatnya Allah, kalau yang mendengarkan kan itu semuanya Allah. Nah, disitulah pertemuan kita dengan Allah. Sudah bertemu dong? Sudah melihat sekarang tingkatan supaya hakul menyatakan hakul basir. Kalau menyatakan hakul basir, hak yang melihat itu semuanya, coba kita dorong dengan keilmuan. Allah telah berbicara di dalam surat Yasin, kata atau dalam surat Al-Baqarah, summum bukmun umyum fahum la yarjun. Kalau Allah berkehendak di dalam ruhnya mengatakan bahwa kamu itu adalah lolo dan torek dan tak bisa berbicara dengan pembuktian ada di Barakatul Karomah. Di YouTube itu yang berbicara adalah sanajan mata bolotot, sanajan mata cetik, tapi terpisahkan dengan itu. Kalau Allah berkehendak di dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim saddan fa'aghshayna fahum la yubsirun. Menjadikanlah tangan ini kepada orang ini atau musuh kaum musyrikin tidak bisa melihat caranya lemah anu geus dituduhkeun ku Gusti Allah, mata dohirna teu ningali nunutan diadu domba, mata batinna ge teu kadenge. Ngaji babalak bahkan kedak tekadenya daruhna tertutup dengan diganggu tukur dielekeun adalah sifatnya itu manusia lamun geus tuluh geus kababu tukur kan goyang pura-pura nyari padahal ketinggali diadu dong tekuat maksakeun cokot bantah goler tinggal nyembelih dan geus kubanta mah pasti kalah. Nah di situ tingkatkan. Inilah kesempatan sanajan baru hujan supaya kita dilayani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu selalu di Gusti Allah dilayani Gusti, tapi dalam surat Al-Tajri min tahtihal anhar. Ketika manusia seperti itu akan diberikan kenikmatan surga di dunia ini, apalagi entar di akhirat sudah kembali di dunia pun sudah merasakan dilayani selalu ku Gusti Allah, selalu dijaga oleh Allah dengan segala apapun. Caranya Allah ngajaga bagaimana? Caranya Allah ngajaga itu apakah harus caranya Allah ketika contohnya seperti ini, kita posisinya lagi kegelapan. Kegelapan secara syariat dulu kita koreksi. Kita berjalan untuk kemana? Kita berjalan untuk ke Makkah. Cara ngajaga Allah itu lewat mana? Wahai pangeran bareka mana? Bareka Makkah. Eta geuning popoe. Kumaha lamun aya orang urang mah yakin semoga mata batin bisa lepas. Cara Allah ngajaga secara syariat ini obor.
Ini cara Allah ngajaga supaya ulah orang maneh atau setter bawa setter. Ketika ada orang yang ku aya ka setter dijaga itu Gusti Allah dan manusia tengkar. Lamun kalau bahdinya merasa jemaah kira urang mah geus katinggal ieu mata batin itu sombong, merasa bisa, jangan mengenal. Nah, dari syariat itu harus aktif. Dari syariat dan hak aktif. Cara ngajaga Allah bagaimana lagi? Cara Allah kalau jadi manusia seperti apa itu? Engke gak bisa kelihatan tong jalan dinya bisi cilaka karena aya jongkang, karena aya orang. Terus gak bisa kuat robahnya. Kuat banget, kok banget ini. Urang teh asa mung kadinya teh. Mung lewat kadinya, mung. Kunaon ieu banget mung. Atau rek naik mobil teh, ogah naik mobil mung. Ini cara Allah aja. Rek naik mobil ieu we urang, sok naik mobil teh. Ketika kita naik mobil itu, serempet, jebret tabrakan, kok gawe, yo Allah di situ baru sadar. Kumaha mah untung aing teu naik mobil eta. Cara nak ngajaga Allah, ngan bila mana mengenal sampai itu, masya Allah. Rek mengenal napi ke kadinya teh susah. Karena manusia wah percaya yakin ke Allah. Yakin ke Allah, ternyata jebret ke asa pahit berladah lep. Iya. Dengan keyakinan kuat, dah kurang mau wajikan ini. Tong kalinya tong itu geus ngajaga. Allah itu caranya ngajaga. Enggak lamun geus aktif nu ngajaga dan itu geus berperan selalu dalam hatinya tiada lain hanya Allah, berkatanya akan menjadikan wujud itu semuanya. Yang susah. Ayo udah masuk tajin kebenaran. Bukan kebenaran ternyata. Tahu rasanya. Wah kawin orang yakin ke Allah. Yakin mana sebatas apa? Dengan keyakinanmu dengan sebatas ini karena Allah sudah melarang tapi ternyata memaksakan diri, kepedean merasa keyakinan kamu sudah mampu ke sana tiada lain kepada asma Allah dijalankan ribut mantap. itu kalau Allah berkehendak. Nah ini cara bingung kan cara Allah. Sebenarnya semuanya cara Allah semuanya. Tapi ayeuna urang kadang-kadang ayeuna geus belajar kadenge tentang masalah cara Allah seperti ini nah, baru mendengar, baru kenal, baru nincak, jalani dulu. Entar bisa. Seandainya urang seperti itu, secara syariat aja dulu. Insyaallah asbab. Jalankan secara syariat. Insyaallah muncul. Jalan. Nah, kalau kita sedang jalan karena tingkatan wah jauh tadi hijab masih keneh aya pandina hate nang Allah Rabbul Karim. Nu seharusnya itu adalah makhluk, lamun istri adalah di dalam hatinya adalah suami, lamun suami di dalam hatinya adalah istri atau anak atau yang lainnya masih ada di situ. Bila mana kita menuju kepada Allah, bila mana kita menuju kepada Allah, seharusnya kita menuju kepada Allah. Contoh nak sholat, seharusnya tidak adakan di dalam hati, yang ada selalu berperan hanya Allah. Ternyata yang terdepan terwujud di dalam hati itu adalah istri soleh, anak soleh.
Sedangkan anu boga solehna tuh tadi tepungan. Padahal meningkatkan nepungan anu boga soleh. Kalau istri disolehkan ayeuna urang ngadeluk kadang ngadua ya Allah solehkan, ya Allah solehkan. Ai anu bogana itu tuh tadi tepungan. Hese baru-baru. Matak doana dangkal. Bosan ngadua, aing ngadua katuna capek hayo. Ceuk Ustaz cenah kudu sering ngadua. Ayam urang kali soleh, ayam pemajikan soleh, ternyata urang dek kuling ngadua teh majikan teh soleh-soleh kene masih buang kawarang kene gitu. Udah salah atuh. Nepungan di dalam hati lu seharusnya yang punya soleh, yang selalu punya peran ke pemajikan ngaleuleskeun hatena hanya Allah anu mampu, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang selalu berperan kari-kari di hare-hare kayak kusia soleh. Sedangkan ari makhluk teu bisa. Makhluk itu teu bisa la haula wala quwwata illa billah. Kalau babakan syariat sok berdoa ngan perjalanan kurang hidup, memang perjalanan hidup ngadua siapa tahu kalau Allah berkehendak sanajan kurang masih dalam keadaan seperti itu jalani secara syariat. Misalkan atau kitu mung aing ngadua lagi mung ngaduana tapi neangan ilmu teu diteangan. Kayak bakal ketahu anu nyolehkeun. Ayeuna mah karek dikenalkeun, cerik lebih ka dieu. Hakul basir menyatakan. Paham? Enaknya insyaallah. Kalau sudah menyatakan seperti itu, tingkat tinggi juga. Halus. Insyaallah. Nah, ayeuna ke peran ulama selalu aktif di dalam hati, tidak diketahui orang-orang lain, hanya dirinya sendiri yang mengetahui. Kemampuan orang pikir sudah sampai di mana, yang sudah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, ketika manusia sudah istiqomah di dalam bahkan ketika maksiat itu secepatnya ditarik oleh Allah. Ketika orang melaksanakan di sholat, mereka ditarik dari Gusti Allah, selalu ditarik, dibawa ke nafsu. Dan kalau manusia ngalaksanakan lupa, misalkan ya ngalaksanakan lupa orang kadang-kadang sadar, kadang-kadang orang dikir, kadang-kadang orang teu. Orang terpasina ngalaksanakan jelema nu sok diajar dikir dengan keilmuan sudah dipahami oleh Allah. Nah, kalau berkata bahasa sudah diperpahami oleh Allah, berbicara ruh yang mengatakan itu adalah hanya Allah. Kalau secara syariat berarti makhluk. Bila mana manusia yang selalu sudah dibukakan oleh Allah atau menjalankan dzikir sirul asror atau nabi agama dinul haq yang sebenarnya siratal mustaqim sudah dijalani dengan dzikir la ilaha illallah, terus sudah menyambung ke dana dzikir khafi, sudah nyambung ke dana dzikir sir, atau sampai ke dzikir su'aul basyirah. Ketika orang lupa dina napas dan melakukan dzikir, lupa seandainya mungkin ada beberapa jam, mungkin beberapa menit, itu tidak akan lama. Tidak akan lama. Bila mana manusia lupa bisa setengah jam dan ngalaksanakan, itu muncul deh, datang deh, ingat deh kamu. Ketika orang aktivitas kegiatan lupa kepada Allah, lupa juga kepada sirul asrar. Ini yang kita kerjakan, ini yang kita omongkan, lupa kepada tidak lain bakal disadarkan. Itu kemunculan bila mana itu orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, yaitu di dalam batinnya kalau sudah keluar daripada babakan hawa nafsu,
secara fisik memang pengen kesana kemari. Nah kemarin makanya punculkanlah kekayaanmu, baguskanlah istrimu, baguskanlah mobilmu, baguskanlah bangunan rumahmu, tapi babakan Allah jangan sampai itu masuk ke dalam babakan. Insya Allah kalau sudah aktif ke sana akan ditarik. Sesibuk apapun harta, semewah apapun mobil, dia itu selalu ditarik-tarik. Wahai Herlan, kau kemana? Ya mobil itu ya. Kau kemana? Aktif di jalan, nyetir mobil tanpa Allah nggak bakalan saya nyetir. Beak bensin sadar kalau tanpa Allah nggak bakalan bisa beli bensin. Itu ditarik. Kalau yang selalu istiqomah, tapi lamun masih mencelak mah lupa diri. Nah, di situ kalau manusia mata engka oge di akhirat ketemu jeung Allah teh ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada juga yang sejam sekali, ada yang setiap menit sekali, ada yang setiap detik ketemu jeung Allah di surga. Itu kenikmatan di Allah. Makanya man paroha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jalma anu puasa, kedatangan puasa masuk bulan suci Ramadan akan diberikan, maka haram jasad masuk dalam neraka. Maka bila mana melakukan puasa akan diberikan kedua, yaitu indal iftar, hiji waktu buka, dua waktu ketemu jeung Gusti Allah. Nah tinggal nanyakeun karena diri urang dari ayeuna keur di dunia ieu samemehkeun di akhirat atau di surga ketemu jeung Allah na tiap jam, tiap minggu, atau nabi tiap sebulan sekali. Ternyata masih dalam keadaan saminggu sakali ke posisinya ada ruhani. Ketika manusianya sudah pertemuan ainul basirah, hakul basirah, sudah menyatakan di dalam hatinya yang selalu berperan, yang selalu dilayani oleh Allah, kita tajri min tahtihal anhar, ngalir. Itulah contoh-contoh yang kayak di surga, di dunia geus kapangi. Mata wali-wali Allah itu hayang buru-buru bali. Ruhna hayang buru-buru bali. Karena di dunia secara ini fisik mah interaksi jeung Pak Agus, interaksi jeung Pak Herlan, interaksi jeung Pak Itang selalu harus digitu digini. Kalau jadi Allah tajri berjalan, itu kenikmatan di sisi Allah. Itulah kemunculan dalam diri kita. Insyaallah kalau sudah hakul basirah, sedikit menyatakan topik perjalanan, masya Allah jauh kalau secara celik langsung ke hati, langsung asup ke celik karena pikiran, langsung asup ke celik, langsung asup ke enjoy di situ. Insyaallah bangsa jin karena itu tadi sekarang nggak deketan naon aing gara-gara dinya kita mendatang dengan lain sasahadu ini sihir kena aing tadi sebutkan anak setan naik ke langit ngadengikeun bisikan bujang paring panas teh pasar setiap rek ngadengikeun langsung panah itu wahai rek asup kana babakan nafsu datang deui Allah sia tembak eueuh deui datang deui Allah tembak eueuh. Itulah masya
yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Ketika manusia yang sudah dijadi kekasih Allah selalu berzikir, kalau secara syariat di imah diadakan tawasulan, diadakan riungan, diadakan ngaji Quran, diadakan perbaikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, selalu didatangkan rahmat dalam keadaan pertemuan antara keluarga, kasih sayang terhadap anak, kasih sayang terhadap menjadi memajikan, kasih sayang terhadap jantan suami. Itulah di rumah selalu berzikir ke Allah. Lamun secara dohirna eta zikir atau ngaji Quran. Nah secara itulah di kuburihim, ayeuna di kuburanana. Lamun secara syariat bila mana manusia yang selalu berzikir ke Gusti Allah di kuburanana, kuburan syariat. Nah di situ pun contohnya seperti ini, wahai para jamaah. Orang yang selalu berzikir karena zikirna contohna kieu. Orang yang selalu kalau wali Allah kekasih Allah itu lenah bila mana dikubur ku Gusti Allah. Di dalam kuburna secara jasadna pun Masya Allah Rabbuna Karim. Kalau secara syariatna manusia datang jararah ke sana. Datang ke sana, ada yang baca Yasin, ada yang baca Quran, ada yang baca zikir yang lainnya selalu di luhur kuburan. Di luhur kuburan ngaraji Quran, ngaraji naon sagala-gala dinya diantarkeun geus puguh ila arwahi wa ila arwahi khususon Al-Fatihah, dibacakeun dikiriman terus sedangkan itu geus ahli Allah. Geus kakasih Allah datang cara-cara Allah itu nyontoh-nyontohkeun Allah itu supaya manusia salaladar, jelema anu berilmu nu berzikir jadi kakasih Allah. Jangankan secara di dalam dunia, geus di jero kuburan age zikir age dianterkeun. Benar. So, wali songo dialanterkeun. Ayeuna dianterkeun aya anu datang ka itu belaan ngumpulkeun donasi, ngumpulkeun jarah anu teh nyaho mah dipake bisnis itu. Yuk cenah urang jarah yuk kajeun teh ongkos mahal, kajeun teh ayeuna urang ngumpul duit hareka mah rek jarah rek nganterkeun dikir ka ditu. Datang ka ditu ngado nagong luhureun kuburan. La ilaha illallah, la ilaha di deukeur ila arwahi dianterkeun. Padahal eta ongkosna lumayan pun bikin ka pamajikan. Kalau secara syariat begitu. Dianterkeun itu contohna kasih Allah tuh seperti itu. Nu dipika cinta Allah tuh seperti itu. Kuburan dimewahkeun. Masya Allah, bahkan dipakai usaha. Kutukang ayeuna musafir dipakai usaha, kutukang kopi dipakai usaha. Diantarkeun, entah tadi diantarkeun urang mah kana paketkeun we ti dieu. Dan setiap para jamaah murid-murid tawasulan wa ila arwai hususon seh dipaketkeun. Bener teh? Sadar gak? Dipaketkeun. Syekh anu bi barokati al-Fatihah, Syekh anu bi barokati al-Fatihah. Itu dipaket-paketkeun ka Gusti sanajan bari jauh. Masya Allah, Rabbana Karim. Urang ngariung di dieu teu sadar sabenerna mamakenkeun. Guru-guru urang yang selalu ngabimbing ka urang makenkeun. Jadi urang teh naon ku ayana ilmu ku Allah nu dibikeun lewat guru urang. Syariatna guru urang, hakikatna memang Allah ku Allah. Hasilna ilmu mantap yakin. Mandala Allah khairul kafilih. Siapapun yang telah menguji
menunjukkan kebaikan akan datang kebaikan. Nah, rek moal jelema dipake tah COD ke. COD kudunya ho alam. Nyaho alamat seperti ayat urang kiriman katun Syah Abdul Qadir Jailani wa ila hadratin khususatun Syah Abdul Qadir Jailani qaddas sallahu sirrahum quran. Ya Allah, semoga Kau bersihkan dalam hati ini sir dan dalam sirna ulah aya ngajagu eta kana sirna. Itu manusia bila mana mengatakan Abdul Qadir Jailani ulah aya ngajagu kana sir dalam hati kita. Datangkanlah sebagai hamba yang berkuasa hanya Allah. Itu nyampe paket katun seh. Bila mana sudah nyampe Allah wenang memberikan keberkahan, keberkahan karomah, keberkahan maunah, nyampe. Kodasa muka ngebersih sirroh sir nur cahaya ngabersihkeun hati lah nu aya kalahkeun ngalaksanakeun keur wiridana oge ngadege Abdul Qadir Jailani teh kadang-kadang didinya nu ngahijab deui ulah ditinggali dina segi makhlukna. Dan kalau makhlukna mah sudah meninggal, sekarang mah sudah tidak ada makhluknya, tinggal nama doang ruhnya. Kalau secara syariat seperti beliau kita kerjakan dikir kalau yang ingin seperti beliau, tapi harus bisa yang bisa usul. Bila tarutin susun abaina Adam wa ummahatina Hawa wa matana supaya nepi. Nah, lamun jalma anu nyaram kana tawasulan jeung hadiah palebarinya dak moal masih dalam babakan syariat. Nah, masih dalam babakan syariat berarti masih bersama. Enggak ada dari Rasulnya, enggak ada itu. Enggak ada. Kenapa bid'ah? Kula bid'ah teh dola wa dola teh benar. Akan panas ternyata panas manehanana. Panas dadadak. Padahal eta teh supaya ahli sunnah wal jamaah itu supaya sadar hatena bisa usul ka Gusti Allah lewat kematian. Lewat kematian indungna, lewat kematian bapakna, lewat kematian anakna, lewat kematian guruna, lewat kematian tetanggana. Manusia itu harus sadar bahwa manusia yang sebenarnya adalah mati, ruh dari Allah akan kembali ke Allah. Nah, berarti kalau tidak ada ruh kembali kepada Allah sama seperti kita. Contohkan jenazah ini, jenazah ngajelepeng, berarti ngajelepeng jenazah. Lamun urang menyadarkan dina hate ayeuna tiada lain ini, tiada lain. Jelema geus ngabukakeun tentang ruhaniyahna ketika melihat jenazah akan sama urang gitu sebenarnya mah. Seperti ieu pocong ngan ieu geus kembali ke Allah gimana tapi Allah masih bertajalli keneh na tubuh urang. Sadar teh sudah sadar kediri. Insyaallah. Masyaallah. Tinggal. Dan daripada tingkat seperti itu manusia ulang ahli asbab, ahli muktasibin harus dengan syariatullah dari dohir yang kita melakukan. Dulu memang pernah seperti ini orang melaksanakan kegiatan tingkatan-tingkatan gini.
Dulu memang pasti orang kerja keras dan mencari untuk banting tulang dan duit, berapapun kita cari, sebesar apapun kita rumah pasti dengan toh-tohan, bahkan sholat di akhir-akhir atau sholat tak melaksanakan sholat karena mencari rezeki. Tingkatan deui dina urang taekeun deui, kadang-kadang balubana urang teu kudu ngalaksanakeun ibadah, teu kudu ngalaksanakeun usaha, ayeuna urang mikir ka Gusti Allah. Nah, awas. Orang berkata kudu ngalaksanakeun mikir karena selalu ka Gusti Allah, selalu ka Gusti Allah. Tingkatan deui pelebah dia. Ternyata urang sirul asror kapangi. Oi, kudu usaha. Kudu usaha nyaeta syariatullah karena Allah bertajalli, Allah menyuruh usaha dengan syariat. Tiada lain aku, kata Allah, yang berperan, aku yang memberikan rezeki. Nah, kemanapun kita pergi pasti disitulah selalu dengan Allah. Berarti selama ini kita tertipu dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqini zalimin bil zalimin wa ahrizna min baini salimin wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa ahrizna min baini salimin wa ala ajma'in. Allahumma